Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap stay di rumah. Baik, kalian pernah membaca novel atau menonton sebuah film? Kemudian apa sih isi dari novel atau film tersebut? Siapa pengarangnya? Siapa tokoh yang ada di dalam film tersebut atau di novel tersebut? Seru nggak? Menurut kalian apa kelebihan atau kehebatan dari novel atau film tersebut? Ya, itu adalah materi pembelajaran kita di video kali ini. Baik, untuk di kelas 7 ada namanya materi resensi di bab 4 halaman 49. Kemudian di kelas 8 ada materi ulasan di bab 6 halaman 127. Serta unsur-unsurnya itu ada di bab 6 kelas 9. Baik, kita dari resensi terlebih dahulu. Resensi adalah penilaian terhadap suatu buku. Kemudian, menurut ahli bahasa, tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian suatu karya tulis atau buku. Di KBBI sendiri, resensi adalah pertimbangan, pengulasan, penilaian terhadap karya tulis atau sebuah buku. Kemudian, teks ulasan memiliki arti mengulas, yang berarti memberikan penjelasan dan komentar, menafsirkan, mempelajari yang di dalamnya itu menyelidiki. Menurut Bapak Kosasih, beliau adalah ahli bahasa, oke, nggak usah dipikirin itu siapa namanya Bapak Kosasih ya. A few moments later. Beliau memberikan pengertian, pandangan terhadap suatu objek, isu, ataupun masalah-masalah tertentu. Sebenarnya resensi dan ulasan itu intinya sama, yang memiliki arti karangan yang fungsinya untuk menilai, menanggapi, atau mengulas suatu buku. Dan tujuannya pun sama, adalah untuk mengenalkan agar masyarakat itu lebih memahami atau bahkan memilih suatu karya. Baik, di dalam unsur-unsur resensi, pastinya kalian sudah tahu di buku kalian, terutama di buku kelas 7 ya, ada judul resensinya, ada identitas buku, yang di situ ada judul, kemudian pengarang, penerjemah, editor, atau penyuntingnya. Di situ juga ada penerbit, ada tahun terbit atau yang disebut dengan terbitan, kemudian tebal buku, ada juga isi, kelebihan, kekurangan buku, dan tanggapan terhadap isi buku. Biasanya tulisan-tulisan itu bisa kita dapat di halaman kedua setelah cover. Di situ ada judul buku, kemudian pengarangnya, dan lain-lain sebagainya. Baik, di dalam isi sendiri yang tadi itu ada struktur teks ulasan. Nah, ini berkaitan lagi nih dengan kelas 8. Di teks ulasan itu diisi, itu ada teks ulasan yang strukturnya ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ini ada di buku kelas 8 halaman 134. Baik, unsur-unsur dalam cerita. Begini teman-teman, di dalam cerita sendiri itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sepertinya ini di kelas 8 sudah diajarkan, di kelas 7 maaf. Di kelas 7 itu sudah diajarkan ya. Di situ ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian di kelas 9 pun unsur-unsur ini itu juga ada loh. Coba nanti dicek ya. Baik, di unsur intrinsik sendiri itu ada tema, ada latar, kemudian ada tokoh dan penokohan. Tahu kan bedanya tokoh dengan penokohan? Kalau tokoh itu adalah orangnya, kalau penokohan itu adalah karakter dari orang tersebut. Bisa dipahami? Kemudian ada sudut pandang, ada amanah. Itu adalah masuk dalam kategori unsur intrinsik.
Kemudian di unsur ekstrinsik itu ada latar belakang si pengarang yang di situ masuk riwayat si pengarang, kondisi psikologi si pengarang, kemudian aliran si pengarang. Jangan salah, di dalam sebuah karya sastra ada alirannya juga loh. Bisa nanti cari referensinya di YouTube ataupun di Google. Kemudian di unsur ekstrinsik itu ada latar belakang dan nilai moral masyarakat dan lingkungannya. Apa saja? Negara, politik, urusan dengan sosial, urusan dengan budaya dan agamanya. Baik, sering saya katakan bahwasannya di dalam membuat sebuah karya sastra itu tidak jauh, si penulis itu tidak jauh dari latar belakang dan psikologisnya serta ya hubungan-hubungan yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh seperti Buya Hamka yang sering saya ceritakan juga, novel ataupun roman yang dihubungkan dengan agama dan sosial-sosial di masyarakat. Tahu kan Buya Hamka tinggal di mana? Oke, saya nggak akan ngasih tahu, tapi kalian harus cari tahu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu adalah sekilas beberapa materi dari saya secara luas. Mudah-mudahan dengan adanya video yang seperti ini, kita masih bisa terus belajar. Dan oh ya teman-teman, kalau dirasa video ini sangat bermanfaat, mohon untuk di-share ya. Dan subscribe. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.